Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan secara singkat tentang ekonomi moneter dan bank kesentralan dengan narasumber pengampu Ibu Nurul Hasanah Syah MEE dengan materi kami yang berjudul tentang implementasi kebijakan moneter di Indonesia. Moneter di Indonesia merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga, pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas keuangan. Implementasi kebijakan periode pada tahun 1983 sampai 1997 ditandai dengan adanya deregulasi dan stabilitas. Memasuki awal periode 182 sampai 183, perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat, terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak di pasaran dunia dan perkembangan ekonomi dalam negeri. Hasilnya, selain telah meningkatkan simpanan masyarakat di bank, Paket Juni 1983 atau PAJUN 83 telah memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan moneter yang sejak saat itu pengendalian moneter lebih mengutamakan penggunaan instrumen tidak. Reformasi sektor perbankan yang memang diarahkan ke sistem pasar menuai implikasi yang luas terhadap industri perbankan tanah air. Salah satunya adalah sejak implementasi PAKTO 1988 atau Paket Oktober, jumlah aplikasi untuk mendirikan bank meningkat dengan tajam. Sebagian besar dari mereka berasal dari perusahaan atau grup perusahaan yang menunggu untuk masuk dalam industri perusahaan. Ekonomi selama periode ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, didorong oleh investasi dan konsumsi domestik. Namun, risiko inflasi juga meningkat akibat peningkatan jumlah uang beredar dan permintaan yang tinggi. Munculnya berbagai instrumen keuangan baru memberikan lebih banyak pilihan bagi investor, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan kredit selektif yang sebelumnya diterapkan berubah menjadi kebijakan moneter tidak langsung melalui operasi pasar terbuka yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi. Implementasi kebijakan moneter di Indonesia periode pasca 1997. Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks di berbagai bidang. Dengan fokus stabilisasi, kebijakan moneter pasca 1997 bertujuan untuk 1. Meningkatkan stabilisasi ekonomi, 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, 3. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keseimbangan antara pertumbuhan dan inflasi dalam fokus stabilisasi, pemerintah dan bank sentral harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan demikian, fokus stabilisasi yang memicu pertumbuhan dan inflasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memicu pertumbuhan dan inflasi, serta menjaga keseimbangan antara keduanya. Kondisi ekonomi dalam kebijakan moneter periode pasca 1997 di Indonesia dapat digambarkan sebagai upaya pemilihan ekonomi dari krisis metode dengan fokus pada stabilisasi nilai tukar, pengendalian inflasi, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam mengelola kondisi ekonomi yang memicu ITP, suku bunga, dan cadangan devisa, pemerintah dan bank sentral harus menggunakan kebijakan dan fiskal yang tepat untuk menjaga stabilisasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah implementasi kebijakan moneter di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan penyelesaian seiring dengan adanya ekonomi domestik dan global. Kebijakan yang tepat dan efektif sangat berpengaruh penting untuk ekonomi yang berkelanjutan. Demikian video singkat kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap dan sifat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga